Halo semua, perkenalkan nama saya Mutiara Nauli Borus Tinjak dengan NPM 191803107 dari Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia pada mata kuliah kewarganegaraan. Baik, selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan yang pertama-tama adalah pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya adalah sejarah mengenai HAM. Hak asasi manusia diterima Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 10 Desember oleh Eleanor Roosevelt sebagai pencetusnya. Lalu hak asasi manusia ini resmi diterima sebagai Universal Declaration of Human Rights yang memuat 30 pasal mengenai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hingga kebudayaan. Awalnya, deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota PBB, tetapi sejak 1957 dilengkapi 3 perjanjian. Yang pertama adalah International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Yang kedua adalah International Covenant on Civil and Political Rights. Dan yang ketiga adalah Optional Protocols to the International Covenant on Civil and Political Rights. Lalu, diterima PBB pada 16 Desember 1966 dan anggota PBB dipersilakan untuk meratifikasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam HAM. HAM itu dibagi menurut bidangnya. Yang pertama adalah hak asasi mengenai pribadi atau personal rights. Contohnya seperti kebebasan memeluk suatu agama, di mana di Indonesia seperti contohnya ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, juga Konghucu. Nah, setiap insan dibebaskan untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya. Lalu ada hak asasi ekonomi atau property rights. Contohnya adalah hak memiliki sesuatu, hak untuk menjual dan membeli barang kepemilikannya. Lalu adalah hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum juga pemerintahan atau rights of legal equality. Lalu hak asasi politik atau political rights yang contohnya adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights. Contohnya hak memperoleh pendidikan seperti yang kita ketahui ada SD, SMP, SMA, hingga jenjang kuliah. Selanjutnya adalah hak untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan juga perlindungan atau procedural rights. Lalu HAM juga bisa dilihat dari sifat-sifatnya. Ada hak asasi manusia klasik, yaitu hak yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri. Contohnya hak untuk hidup, hak dalam beragama, juga hak asasi sosial, yaitu hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Contohnya hak memperoleh sesuatu, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam piagam HAM. Yang pertama ada piagam HAM yang disebut dengan Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Lalu Habeas Corpus Act pada 1679 di Britania Raya. Lalu Bill of Rights 1689 di Britania Raya. Declaration of Independence 1776 di Amerika. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 1789 di Prancis. Atlantic Charter 1941 dengan pelopornya adalah F.D. Roosevelt. Universal Declaration of Human Rights pada 1948 yaitu pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia. Lalu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan piagam hak asasi manusia di Indonesia. Lalu dasar-dasar hukum hak asasi manusia yang terdapat di Indonesia banyak sekali. Seperti yang kita tahu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada pasal 28A sampai dengan 28J, ada juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU, Hukum Acara Pidana atau KUHP, KUHAP. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Lalu juga ada Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM dan lain sebagainya mengenai dasar hukum HAM di Indonesia. Selanjutnya adalah mengenai pelanggaran tentang HAM. Seperti yang kita tahu, hak asasi manusia keberadaannya memang sudah ada sejak kita berada di kandungan, dan juga itu sifatnya bukan diberikan oleh negara, melainkan itu mutlak dimiliki oleh setiap insan. Namun tetap saja akan ada pelanggaran HAM yang terjadi di setiap langkah kehidupan. Nah, contoh-contoh pelanggaran HAM ada yang berat dan juga ada yang ringan. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pelanggaran HAM yang berat. Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mencakup kejahatan genosida dan juga kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, hingga memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. Lalu kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian orang, dan serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, hingga perkosaan, perbudakan seksual, dan pelacuran secara paksa. Lalu ada juga contoh-contoh pelanggaran HAM yang terjadi secara real, secara nyata di Indonesia, seperti yang kita tahu mengenai penembakan mahasiswa Trisakti, di mana kasus ini terjadi pada saat Orde Pemerintahan Soeharto, di mana para mahasiswa berkumpul mengagendakan revolusi untuk pemerintahan, untuk turunnya Soeharto dari jabatannya. Akan tetapi yang terjadi pada mahasiswa ini adalah penembakan secara brutal, di mana tragedi Trisakti ini adalah pelanggaran kasus hak asasi manusia di Indonesia yang mungkin menyayat hati terdalam para mahasiswa. Selanjutnya, banyak sekali pelanggaran HAM yang juga terjadi di Indonesia. Selain itu, ada juga pembunuhan Marsina, ada juga pembunuhan Munir yang mungkin sampai sekarang masih menjadi suatu misteri. Ada juga peristiwa Tanjung Priuk, juga penculikan aktivis pada 1997 sampai 1998. Begitu banyak tragedi yang memang terjadi mengenai kasus pelanggaran HAM, yang mungkin perlu kita cari tahu kenapa faktor penyebab terjadinya HAM ini. Jadi pelanggaran HAM itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor internal juga faktor eksternal. Di mana faktor internal yang mungkin saja dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM berasal dari diri pelaku si pelanggar tersebut. Contohnya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Lalu juga ada rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia, di mana setiap orang tuh memiliki hak asasi manusia yang sama, adilnya sama di mata hukum, di mata orang lain, di mata dunia. Juga sikap tidak toleran atau sikap cuek terhadap sesama manusia. Lalu ada juga faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Contohnya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau ketidaktegasan aparat dalam penegakan hukum, penyalahgunaan teknologi, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, disinilah peran kita sebagai masyarakat, mungkin saya sebagai mahasiswa dalam penegakan HAM, agar di Indonesia bisa hak asasi manusia ini ditegakkan dengan baik dan semua orang memiliki pengertian, kesadaran yang baik mengenai hak asasi manusia setiap insan. Peran kita sebagai seorang masyarakat, seorang individual, seorang mahasiswa, salah satunya adalah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai HAM, lalu berusaha memahami berbagai instrumen HAM dan membagikannya kepada orang lain. Juga kita melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan untuk melakukan studi mengenai HAM, juga bisa membangun opini publik mengenai wacana HAM,
juga bersedia menyatakan solidaritas untuk membantu korban pelanggaran HAM, sehingga setiap terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM bisa kita perkecil, bisa kita minimalisasikan atau kita tiadakan agar setiap insan memiliki hak asasi manusianya yang berdiri tegak tanpa dilanggar oleh siapapun. Baik, begitulah penjelasan saya. Sekian mengenai materi hak asasi manusia pada hari ini. Saya harap setiap penjelasan yang saya utarakan bisa membantu, bisa menjadikan sebuah motivasi agar kita kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik, juga sebagai landasan agar kita melangkah ke jalan yang lebih baik dan juga mengajak turut serta orang lain dalam langkah pergerakan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.